Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan simak terlebih dahulu rincian komponen BPIH tahun 2025. Ada 13 komponen biaya di dalam negeri, pemirsa, diantaranya adalah penerbangan, konsumsi, pelindungan, pelayanan keimigrasian, dokumen perjalanan, pembinaan jemaah di tanah air, pengelolaan BPIH, akomodasi, transportasi, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, premi asuransi dan pelindungan lainnya, biaya hidup dan juga pelayanan umum di dalam negeri. Ini adalah 13 komponen dari biaya di dalam negeri, komponen BPIH di tahun 2025. Ya, selanjutnya pemirsa, ini adalah masih rincian komponen BPIH 2025, ada 9 komponen biaya di Tanah Suci, diantaranya ini adalah akomodasi, kemudian ada konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah dan juga Mina, pelindungan premi asuransi dan pelindungan lainnya, pembinaan jemaah di Arab Saudi, pelayanan umum di Arab Saudi dan juga pengelolaan BPIH. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Kiai, Majelis Ulama Indonesia. Mungkin bisa direspon tadi. Sekaligus ini ada pertanyaan juga nih soal kesimpang siuran fatwa haram MUI terkait dengan pemanfaatan hasil investasi dana haji untuk jemaah lain. Bagaimana Anda meresponnya? Pertama, ibadah haji itu ada unsur syariahnya, ada unsur pelayanan dan bisnisnya. Oke. Unsur syariahnya adalah kewajiban kita semua untuk melaksanakan rukun Islam ini sesuai dengan yang dikehendaki dalam ajaran Islam. Istilah wilayahnya ada penasihat agamanya, ada mustasyarnya, dan kita di Majelis Ulama juga berkepentingan itu. Tapi dalam penyelenggaraannya ini ada pelayanan bagi negara, bisnis bagi vendor-vendor itu, berhak mereka mendapatkan bisnis. Oleh karena itu, ketika biaya itu diturunkan, pandai-pandai menegosiasi dengan para pebisnis. Yang dulu mungkin 500, bisa sekarang kena 400, kan pinter-pinternya. Oke. Seperti halnya penerbangan, dulu tuh hanya Saudi Airlines dengan Garuda, sekarang dibuka untuk Lion Group. Ada lain Ya juga kan berarti ikut kan sudah ada bergabung. lebih kompetisi dan mungkin kelasnya seperti kita lihat, kelasnya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu kita berdoa ya, turunnya itu meskipun sedikit atau masih di dalam kisaran itu, pelayanannya tidak turun, bahkan mungkin lebih naik dengan pandainya bernegosiasi, dengan pandainya dia untuk membangun relasi di sana itu. Yang kedua, yang dimaksud dengan fatwa MUI berkenaan dengan pengelolaan bahwa itu haram, itu bukan pengelolaan yang haram dengan pakai akad wakalah. Akad wakalah itu artinya diserahkan, orang mengelola, dia dikasih fee, tapi untungnya nggak boleh dikurangi. Di situ tadi yang oleh Pak Mustaula itu disampaikan bahwa yang 33 juta menjadi pensubsidi lah ya dari BPKH, sementara orang yang nggak berangkat cuma dapat 500-an ribu kira-kira. Padahal rekeningnya sama, di waktu yang sama. Atau orang yang berangkat sendiri, antara orang yang berangkat itu beda. Nah, ini yang kita mengatakan pemanfaatan yang tidak adil nih yang disebut dengan haram oleh kita. Tapi kalau biayanya itu maunya orang yang nyetor haji kemudian akad dengan BPKH, nanti disempurnakan akadnya, kemudian dari akad itu dia dikelola dengan baik, nggak ada yang bersalah dengan itu. Ini ada kesalahpahaman tentang yang disebut dengan pemanfaatan yang difatwakan oleh MUI itu haram gitu ya. Dan ini mengantisipasi kalau nanti terus dipaksa dengan subsidi terus, ya. Ini kita minta umumnya 38%. Makanya per orang bayar sekian juta untuk penambahan BPKH. Sementara di BPKH ini kan sekarang paling mahal. Oke. Paling nanti diperkirakan suatu waktu akan terjadi pengurangan dari pokok dan bisa nggak berangkat haji loh. Disebut dengan ponzi juga. Kalau kita bicara investasi umpamanya, BPKH itu nanti saya pikir bisa dilebur dalam bentuk keuangannya BPH. Tetapi orang yang mau perjalanan tuh antrinya masih 3 tahun ke atas, apalagi sampai 30 tahun, jadiin emas aja. Logam mulia itu 1 tahun pasti di atas kenaikannya itu bukan karena naik, karena uang kita ini inflasi itu bisa 10%. Investasi sekarang BPKH itu banyak bank yang tidak mampu karena dihitung dengan dana lain dia dihitung mahal. Sementara dia dipaksa harus mensubsidi setiap tahun untuk bagaimana menyampaikan tentang perjalanan ibadah haji atau BPIH-nya itu BPIH-nya menjadi turun. Padahal uangnya uang dari mana? Maka saya bilang kalau mau diasas orang haji adalah orang yang mampu, biarkan nggak usah pakai BPIH saja. Kemudian orang yang lama antrinya itu jadiin emas aja, logam mulia.
Dia kan zero inflation, dia nggak kena inflasi, berbeda dengan uang itu. Dengan cara begitu saya pikir akan lebih nyaman, coba bisa dipertimbangkan pola seperti ini. Dan sekarang oleh OJK sudah disahkan Pegadaian sebagai bullion bank. Artinya nanti ada bank emas, ketika disimpan berupa emas, coba dihitung saja, dalam waktu dulu itu tahun 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, harga emas itu dengan sekarang jauh. Tanpa kita menghitung dengan berapa porsinya, kalau dulu sekitar 2009 250 gram, sekarang berapa? Emas sekarang 1.300.000. Berarti kalau 60 sekitar 50 gram. Jadi kalau dihitung dengan emas, ongkos haji itu adalah turun. Tapi karena inflasi dari rupiah menjadi kesannya naik, yang dulu cuman umpamanya sekitar 20 juta pada saat tahun 2009. Coba bisa dicek lah hitung-hitung yang seperti ini. Kalau emas itu turun tapi rupiah naik. Jadi kalau orang yang antri panjang dihitung dengan pemaksimalan pemanfaatan investasi dari BPKH, nggak bisa ngejar dengan proses inflasi itu. Menarik pernyataan yang disampaikan oleh Pak Kiai soal adanya tudingan skema Ponzi ini. Saya mau langsung ke Pak Wamen. Pak Wamen mungkin bisa sekalian langsung direspon begitu soal adanya tanggapan skema Ponzi ini. Ya, saya di awal sudah menyampaikan bahwa kita di internal memang sudah mendiskusikan ini secara intensif ya. Ada debatable lah. Tapi paling tidak kenapa ini masih kita berlakukan hari ini? Karena kita pemerintahkan pedomannya adalah undang-undang. Nah, di undang-undang tentang keuangan haji yang PP nomor 5 tahun 2018 memang masih belum disebutkan seluruh nilai manfaat itu langsung masuk ke virtual account. Itu bunyi peraturan pemerintahnya. Tapi kan ini bukan mutlak ya. Tapi tetap saja merubah tentang perencanaan dan pemanfaatan uang haji ini tentu harus melalui perubahan undang-undangan. Karena itu kita mendorong ya agar ini segera kita rubah, dan masukan-masukan ini saya kira sesuatu yang oleh sebagian kita di internal itu mendapat dukungan yang luar biasa. Nah, jadi memang perlu ada penyempurnaan ya, dan saya terima kasih malam ini kita berdiskusi tentang hal itu. Cuman memang tentang semangat menurunkan ongkos haji ini Pak Kiai dan Pak Siraj itu memang semangatnya Pak Prabowo, dan dia setelah tahu ini turun Pak, dia belum puas, karena itu dia meminta kepada kami untuk diawasi betul itu di sana. Maka Pak Dasko sebagai ketua tim pengawas sudah sebulan Pak menurunkan timnya di sana. Ya mungkin efisiensi masih besar juga ini Pak, dengan pengawasan dilakukan oleh Pak Dasko di Arab Saudi. Dan Pak Prabowo juga ingin mengakselerasi pembangunan kampung haji. Jadi memang ingin betul-betul jemaah haji kita terlayani. Dan kalau kampung haji nanti terrealisasi, Pak Kiai, Pak Siraj, insya Allah ongkos haji lebih murah lagi. Tapi dengan pelayanan yang justru akan lebih baik. Nah, ini memang semangat pelayanan dari Presiden kita ini patutlah kita apresiasi menurut saya. Karena itu kami bekerja keras, dan alhamdulillah baru ini yang bisa kita persembahkan untuk rakyat Indonesia. Dan alhamdulillah malam hari ini kita diperkaya dengan masukan dari Pak Siraj, dari Pak Kiai, Khalil Nafis. Insya Allah dengan perubahan undang-undang, dengan masukan-masukan ini, kita akan berusaha, kita akan berjuang, dan semangat Presiden yang akan membangun kampung haji mungkin mulai tahun depan sudah dilaksanakan. Pelayanan haji lebih baik, dan insya Allah biayanya akan jauh lebih murah. Oke. Begitu. Baik. Sebelum kita ke Pak Mustoli, saya ingin hadirkan laporan dari rekan kami, Fatima Albar, yang saat ini berada di Istana Merdeka Republik Indonesia, karena ada pertemuan antara Presiden Republik Indonesia bersama dengan Panja Komisi 8 DPR RI. Fatima, silakan dengan laporan Anda. Ya, Vena dan juga pemirsa, betul sekali. Hari ini Panitia Kerja Haji DPR RI bersama dengan Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang hari ini ke Istana Negara untuk memberikan laporan seputar hasil
biaya haji yang akan dibiayakan atau dibebankan kepada jemaah untuk tahun 2025. Dan memang pertemuan tadi sudah digelar sejak sore tadi dan sekitar 15 menit yang lalu pertemuan antara Panja Haji DPR RI, Komisi 8 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ini telah selesai. Dan tadi juga Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang sudah memberikan keterangannya atau menyampaikan apa saja yang tadi menjadi perbincangan antara Panitia Kerja Haji DPR bersama dengan Presiden Prabowo. Dasarnya memang tadi Panitia Kerja Haji DPR ini melaporkan hasil ketuk palu yang sudah dilaksanakan kemarin mengenai biaya haji BPIH Haji, yaitu terjadi penurunan di mana dibebankan kepada jemaah itu menjadi 5,4 juta rupiah. Dan ini yang menarik, Vena, tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 8 bahwa tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih sudah adanya penurunan tersebut, namun ternyata dirasa penurunan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kurang maksimal begitu. Namun mengingat ini sudah ketuk palu di DPR sehingga memang tidak bisa terjadinya penurunan kembali, kemungkinan penurunan biaya haji atau BPIH yang dibebankan kepada jemaah akan ditekan kembali atau diturunkan kembali pada tahun esok. Jadi memang tadi yang menariknya adalah meskipun Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih sudah adanya penurunan, namun dirasa penurunan ini kurang maksimal. Dan tadi disampaikan bahwa nanti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto akan diusahakan kembali untuk tahun depan akan diusahakan oleh DPR RI sehingga terjadi penurunan yang lebih maksimal sehingga manfaat bagi para jemaah haji yang berangkat pada tahun depan. Sementara itu, Vena. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Ternyata Pak Presiden nih masih kurang maksimal begitu, masih belum puas begitu. Tapi kan kita belum tahu nanti akan berjalan di tahun 2025 seperti apa, Pak Musoli. Iya, kita apresiasi dengan Pak Presiden Prabowo ya terkait dengan respeknya beliau terhadap biaya haji. Ya. Meskipun di dalamnya itu memang ada banyak dinamika yang kita bahas malam ini, Mbak. Tetapi perlu saya sampaikan saya juga perlu menyampaikan, harus fair menyampaikan apresiasi kepada Pak Wamen, Pak Menteri dan Komisi 8 terkait dengan kemudian subsidi yang selama ini diterima oleh TPHD. Ya. Petugas daerah dan kemudian KBIHU yang selama ini menikmati subsidi haji itu juga sekarang mulai dirapikan, ternyata tidak perlu. Nah ini meskipun tidak terlalu drastis tapi ini kan satu kemajuan. Nah tapi intinya adalah yang perlu kita garis bawahi ke depan memang perlu ada terobosan-terobosan, tidak hanya berfokus pada biaya haji atau dana haji tapi juga memerlukan banyak inovasi, Mbak. Saya mengusulkan begini, misalnya wacana terkait dengan pemangkasan waktu tinggal jamaah haji di Arab Saudi ini mesti diperjuangkan, meskipun nanti ada diskusi dengan Pak Kiai Khalil bagaimana dengan arba'in. Itu diskusinya akan di situ. Tapi ini saya kira bisa didiskusikan. Yang kedua adalah menyangkut apakah perlu, ini sifatnya wacana, Mbak ya. Apakah perlu kemudian biaya haji, uang muka haji itu kan sejak 2010 itu kan masih 25 juta. Apakah penting kemudian kita naikkan? Yang berikutnya adalah ini soal transparansi. Perlu kemudian di tahun-tahun mendatang pengumuman siapa-siapa yang akan berangkat haji itu diumumkan di lebih awal. Sehingga ketika BP atau BPIH ini diumumkan, mereka bisa mencicil jauh-jauh hari pelunasannya. Nah ini kan bisa meringankan dari apa yang kemudian biaya haji supaya bisa ditekan. Tapi kalau desain haji masih seperti hari ini, saya kira harapan Pak Prabowo untuk kemudian menurunkan secara drastis biaya haji ini saya kira akan sulit menurut saya untuk kemudian direalisasikan. Tapi yang paling signifikan adalah yang pertama tadi, bagaimana kalau kemudian masa tinggal di Mekah, di Madinah atau kemudian masa tinggal selama haji itu dikurangi, karena kita sekarang sudah ada teknologi dan kemudian rukun haji juga masih bisa terpenuhi, masih bisa disempurnakan. Hanya tadi memang ada sebagian kalangan yang merasa ketika kemudian terpenuhi nggak arba'innya di Madinah itu nanti, kalau tidak nanti apakah hajinya sempurna atau tidak, karena zaman-zaman yang sekarang ini dan sebelumnya itu kan harus ada arba'in kan gitu kayaknya. Nah diskusinya seperti itu, tapi memang perlu ada redesign terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji agar kemudian apa yang diinginkan atau sampaikan Pak Prabowo tadi menyangkut menekan biaya haji ini mesti segera dirasakan dengan cara termasuk kampung haji. Kampung haji saya kira
Pak Wamen, Pak Menteri Agama dan pihak terkait saya kira mesti juga memperjelas bagaimana roadmap menuju ke sana. Artinya ketika tanahnya katanya sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, lalu bagaimana pembiayaan bangunnya dari mana dan seterusnya. Itu yang saya kira terobosan-terobosan itu yang mesti dipertajam dan tidak cuma wacana saja, kira-kira begitu, Mbak. Oke, desain seperti ini nampaknya masih sulit ya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Wamen nanti bisa direspon sekaligus apa sebetulnya yang masih dirasa kurang puas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan angka ongkos naik haji yang sudah ditekan begitu di tahun 2025 ini. Ditahan nanti Pak Wamen, kita jawab usai jeda, kami kembali saat lagi untuk Anda.